Halo Sobat Dongeng Rakyat. Kali ini kami akan membawakan kisah horor yang penuh pelajaran hidup, berjudul, Pocong Ngepet, Teror Hutang Tak Terbayar di Desa Purwoharjo. Sebuah cerita nyata yang dikemas dalam dongeng mistis tentang seorang janda bernama Siti, yang gemar berhutang tapi enggan membayar, hingga berakhir tragis menjadi pocong yang meneror desanya. Penasaran bagaimana kisah mencekam ini berakhir? Yuk, simak ceritanya sampai selesai, dan jangan lupa ambil hikmahnya. Di Desa Purwoharjo, Banyuwangi, ada satu nama yang sudah sangat akrab di telinga warga, Siti. Seorang janda bertubuh gemuk, rambut lurus sebahu, kulit sawo matang, dengan pembawaan santai namun menyimpan banyak cerita. Usianya sekitar 40-an, dan meskipun tak bekerja tetap, gaya hidupnya sering membuat orang geleng-geleng kepala. Siti dikenal dengan kebiasaan utamanya, gemar berhutang. Koperasi, bank, rentenir, bahkan warung kecil di sekitar kampung, semuanya pernah jadi sasaran. Setiap ada tawaran pinjaman, Siti adalah yang pertama datang. Tapi kalau soal bayar, itu lain cerita. Bu Suparti, penjual sayur keliling yang hampir tiap hari melintas di depan rumah Siti, adalah salah satu korban setia. Hutang sayurnya sudah lebih dari setahun tak tersentuh. Bu Siti, hutangnya gimana? Tanya Bu Suparti dengan nada hati-hati. Tapi Siti hanya tersenyum dingin. Udahlah, Bu Parti, jangan ribut terus. Nanti kalau ada, saya bayar. Kadang malah dia balik memarahi, gak usah tiap hari kesini, kayak gak ada kerjaan aja. Bu Sarmi, pemilik warung kelontong, nasibnya serupa. Siti belanja banyak, utangnya menumpuk, dan setiap kali ditagih jawabannya selalu mengambang. Lama-lama Bu Sarmi hanya bisa pasrah, meski tetap jengkel jika melihat Siti berlalu lalang membawa kantong belanjaan dari supermarket. Namun yang paling gregetan adalah para penagih dari koperasi, bank, dan rentenir. Hampir setiap hari, ada saja yang nongkrong di depan rumah Siti. Dengan motor terparkir, helm masih dipakai, duduk berjam-jam menunggu kesempatan bertemu. Kadang dua orang dari koperasi duduk di bangku warung seberang, pura-pura ngopi sambil mengawasi rumah Siti. Sesekali rentenir lewat naik motor, melambatkan laju untuk memastikan Siti ada di rumah atau tidak. Pegawai ban bahkan beberapa kali datang beramai-ramai membawa map dan formulir tagihan. Tapi semua itu sia-sia. Siti punya 1000 cara untuk menghindar. Kadang dia pura-pura tidur, kadang bersembunyi di rumah tetangga yang sudah dia sogok dengan sekantong sembako, atau malah mengintip dari balik jendela dan memastikan siapa yang datang sebelum memutuskan keluar rumah. Kalaupun sial bertemu langsung dengan penagih, Siti justru lebih galak dari yang menagih. Apa sih kalian tiap hari kesini? Gak ngerti saya lagi susah? Kalian enak aja mintanya kayak orang gak punya hati. Teriaknya keras hingga terdengar sampai ujung gang. Penagih yang awalnya niat menagih pun seringkali mundur teratur, tak mau berlama-lama menghadapi omelan Siti yang pedas. Lingkungan sekitar sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Anak-anak kecil yang bermain di depan rumah sering tertawa-tawa, pura-pura jadi penagih hutang saat bermain peran. Bu Siti, bayar hutang, teriak mereka sambil tertawa, meski buru-buru kabur kalau Siti benar-benar keluar rumah. Siti tinggal di rumah tua peninggalan orang tuanya, sebuah bangunan besar dengan pekarangan cukup luas. Meski cat rumah mulai kusam dan pagar kayu mulai lapuk, rumah itu tetap terlihat megah dibanding rumah-rumah tetangga. Di dalam, barang-barang mewah seperti lemari kaca besar, perabotan antik, dan perhiasan emas menambah kesan bahwa Siti sebenarnya bukan orang yang kekurangan. Namun tetap saja, gaya hidupnya membuat banyak orang heran. Dia lebih memilih berbelanja di supermarket, bukan lagi di warung kampung yang sudah muak dengan tingkah lakunya. Seolah-olah, baginya, semua urusan utang piutang hanyalah angin lalu yang tak perlu dipusingkan. Desa Purwoharjo adalah kampung yang cukup hidup, dengan jalan tanah yang menjadi jalur utama warga beraktivitas. Tiap hari, suasana riuh oleh pedagang keliling, anak sekolah, dan tukang ojek. Tapi rumah Siti, meski selalu tampak sibuk dengan orang-orang yang menunggu di depan pagar, pelan-pelan jadi simbol lain. Tempat di mana harapan penagih datang hanya untuk kembali dengan tangan hampa. Dan meskipun semua orang menggerutu di belakangnya, Siti tetap saja hidup dengan santai, menikmati hari-harinya seolah tak ada beban, seolah hidupnya sudah diatur untuk terus meminjam, dan entah kapan akan benar-benar membayar. Beberapa hari terakhir, rumah Siti tampak sepi. Biasanya, meskipun sibuk menghindar dari penagih hutang, ada saja aktivitas di rumah itu, entah suara TV menyala kencang, atau anak-anak yang bermain di halaman. Tapi kini, pintu rumah selalu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, dan suasananya sunyi menyesakan. Warga mulai curiga. Kok Bu Siti nggak kelihatan? Ya,
Tanya Bu Suparti suatu pagi saat ngobrol di warung Bu Sarmi. Rasa penasaran berubah jadi kekhawatiran. Akhirnya, beberapa warga memutuskan untuk menjenguk. Begitu pintu rumah diketuk berulang kali, barulah ada suara pelan dari dalam. Masuk saja, lirih suara Siti terdengar lemah. Saat pintu dibuka, semua orang terkejut. Siti terbaring di ranjang dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh bentol-bentol besar yang pecah mengeluarkan nanah. Bau busuk menyengat ruangan. Beberapa bercak darah tampak menodai spray dan lantai, bekas muntahan darah yang keluar dari mulut Siti. Astagfirullah, desis Bu Suparti, menahan napas. Sakit Siti terlihat tidak wajar. Bukan seperti penyakit biasa. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mengaitkan kondisi Siti dengan hal-hal gaib. Jangan-jangan, ada yang gak senang sama dia, bisik Bu Sarmi dengan wajah pucat. Hari-hari berikutnya, warga bergantian menjenguk, tapi kondisi Siti semakin memburuk. Tak ada yang bisa berbuat banyak. Meski sempat dibawa berobat, penyakitnya tak kunjung sembuh. Seminggu kemudian, kabar itu akhirnya datang juga. Siti meninggal dunia. Suasana kampung mendadak ramai. Beberapa orang datang melayat, meski dalam hati masih menyimpan luka karena hutang yang tak kunjung dibayar. Peti jenazah Siti disiapkan, dan prosesi pemakaman segera dilaksanakan. Ketika mayat Siti akan diangkat dan dibawa ke pemakaman, Ustadz kampung berdiri di depan kerumunan warga. Dengan suara lantang, beliau bertanya, "Bapak-bapak, ibu-ibu, almarhumah Bu Siti ini orangnya baik, nggih?" "Enggih," jawab warga serentak, meski sebagian terdengar agak ragu. Ustadz melanjutkan, "Nggih. Almarhumah punya tanggungan hutang atau tidak?" Hening sejenak. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar beberapa suara tegas, "Gadah." "Ada." Semua mata langsung menoleh. Ternyata itu Bu Suparti, Bu Sarmi, dan beberapa penagih lain yang selama ini punya urusan dengan Siti. Karena ada yang menyatakan masih ada tanggungan, jenazah yang sudah siap diangkat terpaksa diturunkan kembali. Ustadz meminta agar jenazah dimandikan ulang sesuai aturan syariat. Prosesi itu membuat suasana makin tegang. Setelah selesai, jenazah kembali siap diangkat. Namun kejadian itu terulang lagi. Ustadz kembali bertanya dengan suara berat, "Masih ada yang merasa punya tanggungan dengan almarhumah?" Lagi-lagi terdengar jawaban, "Gadah." Warga mulai resah. Prosesi terpaksa berhenti lagi, jenazah diturunkan, dan dimandikan ulang. Kejadian ini terus berulang hingga 3 kali, membuat banyak orang mulai gelisah dan berbisik-bisik. Ada yang berkata ini sudah jadi isyarat bahwa hutang-hutang Siti benar-benar berat sampai terbawa mati. Akhirnya, Ustadz mengambil langkah bijak. Beliau berdiri dan berkata tegas, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, mari kita bicarakan baik-baik. Kalau memang masih ada yang merasa punya piutang pada almarhumah, saya harap diikhlaskan saja untuk sementara ini agar prosesi pemakaman bisa berjalan lancar. Nanti setelah dimakamkan, kita bisa diskusi dengan pihak keluarga untuk penyelesaiannya." Para penagih hutang saling pandang. Ada yang terlihat keberatan, ada yang hanya mengangguk pelan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa lama, mereka setuju agar pemakaman dilanjutkan dulu. Jenazah Siti pun akhirnya diangkat kembali, dibawa ke pemakaman dengan suasana muram. Tapi dalam hati warga, terutama para penagih hutang, ada ganjalan yang belum selesai. Hutang-hutang Siti masih menggantung, dan entah bagaimana kelanjutannya nanti. Sore itu, setelah jenazah Siti tiba di pemakaman, suasana mendadak terasa aneh. Beberapa warga yang bertugas menggali liang lahat sudah bersiap sejak siang. Namun saat mulai mencangkul, mereka terkejut. "Loh, kok keras banget tanahnya?" seru salah satu penggali, sambil menyeka keringat di dahinya. Awalnya mereka kira hanya lapisan tanah keras biasa. Tapi setelah mencoba berkali-kali, cangkul mereka tak mampu menembus permukaan. Tanah itu sekeras batu, bahkan terasa lebih keras dari biasanya. Para penggali mulai panik, saling bertatapan. "Biasanya nggak begini loh di sini," gumam Pak Tarno, salah satu warga senior. "Tanah sini gembur, gampang digali." Warga yang ikut menyaksikan mulai resah. Ada yang berbisik-bisik, ada yang hanya berdiri kaku dengan dahi berkerut. Beberapa mencoba membantu menggali, tapi hasilnya tetap sama, tanah itu tak mau dibuka. Ustadz yang memimpin pemakaman maju perlahan. Melihat keadaan yang tak biasa itu, beliau pun memerintahkan untuk mencari titik lain. "Ayo, coba pindah ke sana sedikit, siapa tahu tanahnya lebih lunak."
Para penggali bergeser beberapa meter dan mulai menggali lagi. Namun hasilnya sama. Tanah tetap keras, seperti batu. Bahkan di titik ketiga pun tetap demikian. Warga makin heran, bahkan ada yang mulai berucap pelan-pelan, jangan-jangan ini, tanda. Sudah, potong Ustadz dengan tenang tapi tegas. Kita jangan suuzon dulu. Mari kita lakukan pengajian sebentar di sini. Mungkin ini ujian untuk kita semua. Tanpa menunggu lama, warga duduk bersila di sekitar area pemakaman. Ustadz memimpin pengajian singkat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan doa bersama agar pemakaman dimudahkan. Suasana saat itu hening dan khusyuk, hanya suara lantunan ayat-ayat suci yang terdengar di bawah langit yang mulai gelap. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga-bunga yang telah disiapkan untuk pemakaman. Setelah pengajian selesai, Ustadz berkata, "Baik, sekarang kita coba lagi. Bismillah." Para penggali kembali ke posisi semula, dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan khawatir. Satu cangkul diangkat, menghujam ke tanah, dan kali ini, cangkul itu masuk dengan mudah. "Alhamdulillah," teriak salah satu penggali lega. Tanah yang tadinya keras seperti batu kini terasa normal, mudah dicangkul dan dibuka seperti biasa. Warga desa yang menyaksikan tak kalah terkejut. Ada yang beristighfar, ada yang hanya menggeleng-geleng tak habis pikir. Dengan cepat, liang lahat akhirnya bisa diselesaikan. Jenazah Siti pun dimakamkan dengan lancar tanpa hambatan lagi. Prosesi selesai menjelang malam, dan warga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang masih penuh tanda tanya. Meskipun semuanya tampak sudah selesai, di benak warga kampung, ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan, kejadian aneh yang baru saja mereka alami hari itu. Dan bagi sebagian orang, mereka tahu, kisah ini belum tentu berakhir di sini. Tepat 7 hari setelah pemakaman Siti, suasana kampung Purwoharjo mulai terasa tak biasa. Malam itu, Bu Mega yang rumahnya berada di ujung desa baru saja pulang dari yasinan di rumah tetangga. Jalanan sudah sepi, hanya ada suara serangga malam dan angin berdesir pelan. Dengan langkah cepat, Bu Mega menyusuri jalan setapak yang melewati kebun kopi milik Pak Tarjo. Saat melintas di tengah kebun yang gelap dan rimbun, tiba-tiba terdengar suara, cekikikan pelan. Suara tawa wanita yang menyeramkan, menggema di tengah sunyi. Hihi, hihi, hihi. Bu Mega berhenti sejenak, matanya mencari-cari sumber suara. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pelan-pelan ia menoleh ke arah suara. Di antara batang-batang kopi yang remang-remang, terlihat sesosok putih berdiri kaku. Awalnya Bu Mega mengira itu hanya kain atau karung yang tergantung. Tapi makin lama dipandang, sosok itu makin jelas, kepala yang terikat kain, tubuh terbungkus kafan, dan mata kosong menatap tajam. "Pocong," jerit Bu Mega sekuat tenaga. Dengan tubuh gemetar dan napas tercekat, Bu Mega lari tunggang langgang menuju rumahnya. Jantungnya berdegup kencang, tak berani lagi menoleh ke belakang sampai akhirnya berhasil masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sementara itu, di sisi lain kampung, Bu Supatmi baru saja selesai membereskan warungnya. Pintu bedak kayu sudah ditutup rapat. Ia sedang berbenah ketika terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. "Bu, beli, Bu." Bu Supatmi mengernyitkan dahi. "Loh, siapa malam-malam begini masih mau beli?" gumamnya heran. Dengan langkah pelan, ia membuka sedikit pintu warung. Namun saat pintu terbuka, matanya langsung membelalak. Astagfirullah, di depannya berdiri sosok pocong dengan wajah yang sangat dikenalnya. Wajah itu, wajah Bu Siti. Matanya kosong, bibirnya menyeringai tipis, tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah masih menagih sesuatu yang belum selesai. Bu Supatmi menjerit keras dan langsung membanting pintu, mengunci rapat sambil merapal doa dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, kabar tentang teror itu cepat menyebar. Rupanya, bukan hanya Bu Mega dan Bu Supatmi yang mengalami kejadian serupa. Banyak warga lain mulai bercerita soal penampakan pocong yang mereka lihat di sekitar rumah atau jalanan kampung. Semuanya mengarah pada satu sosok, pocong Bu Siti. Desa Purwoharjo pun kini dicekam ketakutan. Setiap malam, warga lebih memilih berdiam di dalam rumah, menghindari keluar malam kalau tak mendesak. Ada yang mulai memasang sesajen di depan rumah, ada yang memperbanyak doa, berharap agar teror itu segera berakhir. Karena teror pocong yang semakin meresahkan, warga desa Purwoharjo sepakat mengadakan musyawarah. Di balai desa,
Mereka memutuskan untuk memasang penerangan tambahan di setiap sudut jalan dan menertibkan kembali jadwal ronda malam atau siskamling. Pokoknya mulai malam ini, jangan sampai ada yang bolos ronda. Kita harus kompak, tegas Pak Lurah. Keesokan harinya, warga beramai-ramai melakukan kerja bakti memasang lampu di sudut-sudut gelap desa. Ada yang memanjat tiang, ada yang menarik kabel, ada pula yang sekadar membantu menyediakan alat-alat. Suasana kerja bakti terasa hangat, penuh gelak tawa meski di balik itu semua ada ketegangan yang mereka rasakan. Nanti kalau pocongnya muncul terang-terangan gimana? Celetuk Mas Joko sambil memegang kabel. Ya tinggal ajak nongkrong di pos ronda lah, hahaha, jawab Pak Narko sambil tertawa keras. Bu Sarmi yang ikut menonton dari kejauhan juga nyeletuk, kalau pocongnya mau bayar hutang Bu Siti gimana? Ada yang mau nerima nggak? Semua warga tertawa geli, suasana jadi cair meskipun beberapa dari mereka masih menyimpan rasa takut. Pak Tarno yang memanjat tiang malah sempat pura-pura terkejut. Loh, itu pocongnya? Pak Tarno, jangan ngadi-ngadi, teriak warga lain serempak, disambut gelak tawa riuh. Saat sore menjelang malam, semua lampu penerangan sudah terpasang dan menyala terang. Jalanan yang biasanya gelap kini tampak lebih aman, membuat warga sedikit lebih lega. Malam itu, giliran Pak Narko, Pak Joko, Mas Wahyu, dan Pak Razak berjaga. Mereka berkumpul di pos ronda di sudut kampung, dekat persimpangan menuju kebun kopi Pak Tarjo. Lampu Petromax menyala terang, kopi panas sudah tersedia, rokok dinyalakan, dan papan catur terhampar sebagai hiburan. Sambil bermain catur, obrolan santai kembali muncul. Beneran deh, kalau pocong itu lewat sini, siapa yang duluan kabur? Tanya Pak Narko sambil cekikikan. Pak Razak menyahut, aku sih tenang aja, yang penting dia nggak bawa buku hutang Bu Siti, hahaha. Suasana hangat dan penuh tawa, mereka berusaha mengusir rasa takut dengan bercanda. Namun sekitar tengah malam, tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil. Ra'a Azak. Ra'a Azak. Obrolan mereka langsung terhenti, saling tatap dengan wajah tegang. Dengar gak barusan? Bisik Pak Wahyu. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Ra'a Azak. Pak Razak berdiri perlahan, wajahnya pucat. Itu, kayak suara Bu Siti, bisiknya ketakutan. Mereka menoleh ke arah jalan gelap di ujung kampung. Di kejauhan, tampak sosok putih berdiri, mulai melompat-lompat perlahan mendekat ke arah mereka. Pocong, teriak Mas Wahyu. Tanpa aba-aba, mereka langsung bubar, lari terbirit-birit ke rumah masing-masing. Cangkir kopi terbalik, papan catur terlempar, dan suasana yang tadinya hangat berubah mencekam dalam sekejap. Di pos ronda yang kini sepi, hanya suara angin malam yang tersisa. Dan sosok pocong itu, masih berdiri di kejauhan, seperti menunggu ronde berikutnya. Pagi itu, desa Purwoharjo kembali heboh. Cerita tentang teror pocong makin ramai dibicarakan warga. Di warung Bu Supatmi, Pak Razak bertemu lagi dengan Pak Narko. Mereka duduk sambil ngopi, wajahnya masih terlihat tegang sisa kejadian semalam. Sialan betul, Nok, kata Pak Razak membuka obrolan. Gara-gara pocong Siti itu, duitku hilang 50.000 pas aku lari semalam. Pak Narko langsung membelalak. Loh kok sama, Jak? Duitku juga hilang loh, ada 20.000 di kantong celana, entah kemana. Obrolan mereka cepat menyebar ke warga lain. Satu persatu mulai cerita pengalaman yang serupa. Iya, aku kemarin juga hilang duit 100.000 pas habis lihat pocong, kata Mas Wahyu. Walah, aku cuma 10.000 sih, tapi ya hilang juga, sambung Pak Joko. Warung itu langsung ramai dengan cerita yang sama. Ternyata semua yang pernah melihat atau didatangi pocong Bu Siti, duitnya ada saja yang hilang. Nominalnya pun beragam, dari yang recehan sampai ratusan ribu. Bu Supatmi menggeleng-geleng. Aduh, Siti ini hidup aja bikin susah, hutang gak pernah dibayar. Lah mati kok masih nyusahin aja, maling duit pula. Pak Tarno nyeletuk dengan nada geram tapi juga lucu, ini MAH bukan pocong biasa. Ini MAH, pocong ngepet. Semua yang ada di warung tertawa, meski dalam hati mereka tetap was-was. Akhirnya warga sepakat untuk meminta bantuan Ustadz Rahman. Mereka berbondong-bondong ke rumah Ustadz, berharap ada solusi. Di teras rumahnya, Ustadz Rahman menyambut dengan wajah lesu. Setelah mendengar keluhan warga, Ustadz Rahman menghela napas panjang. Aduh, kalian ini ya, saya juga mau cerita. Semalam saya juga dikejar-kejar pocong itu, katanya pelan. Warga serempat terdiam. Lah,
Terus gimana Ustadz? Tanya Pak Narko penasaran. Ustadz Rahman memegang kepalanya. Habis itu, dompet saya hilang. Isinya ada 150.000. Warga yang tadinya tegang langsung meledak tertawa keras. Bahkan Pak Razak sampai tepuk-tepuk bahu Ustadz Rahman sambil cekikikan. Walah, Ustadz, pocong ini nggak pandang bulu ya, semua diembat duitnya, kata Pak Joko masih tertawa. Ustadz Rahman ikut tersenyum kecut. Tapi ini serius, nggak boleh dibiarkan. Malam nanti kita tetap ronda, sambil saya coba siapkan doa-doa khusus. Jangan lengah, malam harinya, giliran ronda jatuh pada Udin, Sarno, Endaru, dan Tejo. Mereka berkumpul di pos ronda dengan bekal kopi dan rokok. Meski semangat, diam-diam mereka semua deg-degan membayangkan jika malam itu pocong ngepet kembali beraksi. Semoga aja nggak kejadian lagi, aku baru ambil gaji, sayang kalau hilang, celetuk Endaru, disambut tawa getir lainnya. Malam itu giliran ronda Endaru, Sarno, Udin, dan Tejo. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka membawa speaker besar untuk karaoke di pos ronda, biar suasana nggak tegang dan lebih rame. Ayo, siapa duluan yang nyanyi? Tanya Endaru sambil memasang speaker. Aku aja, sahut Sarno dengan semangat. Ia langsung memilih lagu dangdut pertemuan terakhir dari Rhoma Irama. Suaranya melengking, sesekali warga yang lewat ikut tertawa mendengar aksi Sarno. Heh, Sarno. Hati-hati loh nanti pocongnya joget, canda Tejo. Suasana semakin seru, gelak tawa pecah di antara mereka. Namun baru setengah lagu dinyanyikan, tiba-tiba. Bruk! Listrik mati mendadak, seluruh kampung gelap gulita. Waduh, apaan ini? Seru Endaru panik. Sarno yang masih memegang mikrofon langsung mengambil korek api dari sakunya untuk mencari penerangan. Begitu korek dinyalakan, DEG. Tepat di depannya, hanya berjarak setengah meter, berdiri sosok pocong dengan wajah menghitam dan mata melotot tajam. Astagfirullah, jerit Sarno, mikrofon dan korek terlempar, langsung kabur membabi buta diikuti Tejo yang tak kalah panik. Endaru dan Udin yang awalnya terpaku kini memberanikan diri berdiri. Kaki mereka gemetar, tapi mereka tetap membaca doa-doa seadanya yang mereka ingat, berharap pocong itu segera pergi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pocong Bu Siti malah tertawa cekikikan keras, suaranya memantul di seluruh penjuru kampung. Hihihihihi. Udin yang sudah gemetar hebat langsung pucat pasi. Badannya kaku, lalu, ces. Ia tak kuat lagi menahan, spontan ngompol di celana. Endaru, lari, teriak Udin panik sambil langsung tancap gas lari sekuat tenaga. Endaru yang melihat kejadian itu langsung ikut kabur tanpa pikir panjang. Pos ronda yang tadinya ramai kini kosong melompong, hanya suara angin malam yang menyapu, dan pocong Bu Siti yang masih berdiri, cekikikan pelan sebelum perlahan menghilang di balik kegelapan. Sementara itu, jauh dari desa Purwoharjo, di sebuah gubuk tua di tengah kebun desa Rogo Jampi, terdengar suara tawa puas dari Ki Bledek dan Samuji. Terima kasih banyak, Ki, kata Samuji sambil mengepalkan tangan puas. Hutang Siti yang kemarin belum dibayar, sekarang dibayar lebih. Ki Bledek hanya tersenyum licik, matanya menyipit. Tenang, Muj. Arwahnya sudah kubelenggu, dia akan terus mencuri dan membawa uang untukmu. Ini bukan santet biasa, ini pesugihan arwah. Samuji, yang adalah rentenir terkenal di desa-desa sekitar, tampak girang bukan main. Rasa sakit hatinya karena hutang Bu Siti yang sudah menumpuk hampir 100 juta kini terbayar lebih dengan cara licik. Ki Bledek kemudian menjelaskan lebih jauh, dengan suara dalam dan berat. Ajian ini disebut santet pengendali arwah. Ini bukan ilmu sembarangan. Hanya segelintir orang yang mampu menguasainya karena termasuk santet tingkat tinggi. Siapapun yang terkena santet ini akan mati secara mengenaskan, dan setelah mati, arwahnya tidak akan bebas. Arwah korban akan terikat dengan kekuatan si pelaku santet, dipaksa melakukan apapun yang diinginkan, bahkan untuk mencuri dan mencelakai orang lain. Mata Ki Bledek menatap tajam keluar jendela, seolah mengamati arwah Bu Siti yang sedang bekerja untuk mereka. Arwahnya sudah jadi budak kita sekarang. Dan akan mengikuti perintah. Samuji mengangguk dengan wajah puas, sementara di kejauhan terdengar lolongan anjing dan angin malam yang berhembus keras, seolah menegaskan bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Di gubuk tua itu, malam semakin larut. Ki Bledek masih termenung menatap dupa yang mengepul pelan, sementara Samuji sibuk menghitung uang hasil kerja pocong Bu Siti. Ki, hebat sekali ini.
Setiap malam duitku bertambah. Kayaknya sebentar lagi kaya nih, kata Samuji girang. Namun wajah Ki Bledek tetap serius. Ia menatap tajam Samuji dan berkata dengan suara berat, ingat satu hal, Muj, santet ini tidak gratis. Samuji terdiam. Maksudnya? Ki Bledek memperjelas, ajianku ini ada perjanjiannya. Setiap satu suro, harus ada tumbal manusia sebagai bayarannya. Kalau sampai kamu lalai dan tidak menyiapkan tumbal, jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu sendiri yang jadi mangsa pocong Bu Siti. Samuji tercekat, wajahnya pucat sesaat. Tapi keserakahannya membuatnya tetap mencoba tenang. Baik, Ki. Aku siap. Aku akan pikirkan tumbalnya. Ki Bledek hanya tersenyum samar, kembali menatap asap dupa yang makin tebal. Sementara itu, di desa Purwoharjo, menjelang pagi, warga kembali dihebohkan dengan cerita-cerita baru tentang pocong ngepet. Pos ronda masih dipenuhi cerita horor yang tak ada habisnya. Siskamling yang selama ini diandalkan untuk menjaga keamanan kampung ternyata tak mampu menyelesaikan masalah pocong ini. Waduh, makin gila ini pocong, keluh Panarko saat berkumpul di balai desa. Siskamling hanya bikin capek, tetap aja pocongnya muncul. Betul. Tiap malam makin parah. Sekarang gak cuma ngagetin, duit hilang lagi, timpal Bu Mega dengan wajah tegang. Di tengah kegelisahan warga, Ustadz Rahman yang sudah lelah mencari solusi akhirnya memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia masuk ke ruangannya, mengambil ponsel, dan menelepon seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Assalamualaikum, Ustadz Gara, sapa Ustadz Rahman. Waalaikumsalam, Rahman. Ada apa nih? Terdengar suara di seberang, tenang namun berwibawa. Saya butuh bantuan antum, Ga. Desa saya sedang kena teror gaib. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Ada yang aneh, ini kayak pesugihan arwah. Sejenak hening. Lalu suara Ustadz Gara terdengar mantap, saya kesana besok pagi, insya Allah. Wajah Ustadz Rahman tampak sedikit lega. Ia tahu siapa yang ia hubungi. Ustadz Gara bukan ustadz biasa. Ia adalah seorang ustadz muda, tampan, dengan keahlian khusus menangani masalah gaib yang sudah tersohor sampai luar kota. Banyak kasus-kasus berat berhasil ia tangani, dari gangguan santet, pesugihan, hingga pembebasan rumah angker. Warga desa Purwoharjo kini menunggu dengan penuh harap. Semua mata tertuju pada kedatangan sosok yang mungkin menjadi jawaban atas teror pocong Bu Siti yang tak kunjung usai. Setelah menempuh perjalanan panjang hampir 10 jam dari Blitar dengan Toyota Avanza putih, akhirnya Ustadz Gara bersama sopir setianya, Putut, tiba di desa Purwoharjo. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, hawa dingin menyelimuti desa yang sudah mulai sepi. Ustadz Rohman dan beberapa warga sudah menunggu di rumah Ustadz Rohman. Begitu Ustadz Gara turun dari mobil, mereka langsung menyambut hangat. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, Ustadz, kata Ustadz Rohman sambil menjabat erat tangan Ustadz Gara. Alhamdulillah, semoga Allah beri kemudahan, jawab Ustadz Gara dengan senyum hangat. Malam itu mereka duduk di ruang tamu, ditemani teh hangat dan beberapa kue basah. Suasana rumah Ustadz Rohman terasa tegang, meski diselingi percakapan yang penuh harap. Ustadz Rohman pun mulai menceritakan dengan rinci kejadian yang terjadi di desa mereka. Bagaimana Siti semasa hidup dikenal suka berhutang tapi sulit membayar, kematiannya yang tidak wajar, kesulitan pemakamannya, hingga teror pocong ngepet yang kini membuat warga resah. Ini bukan sekadar pocong biasa, Ustadz, kata Ustadz Rohman serius. Bahkan ada uang warga yang hilang setiap kali dia muncul. Ustadz Gara mengangguk pelan, matanya tajam memperhatikan setiap cerita. Tengah malam menjelang, Ustadz Gara yang ditemani Ustadz Rohman dan beberapa warga memutuskan untuk berkeliling kampung. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan-jalan gelap desa, membaca doa-doa dalam hati, mencoba merasakan energi gaib yang mungkin muncul. Sekitar pukul 12.30 malam, mereka sampai di pos ronda. Malam itu yang berjaga adalah Pak Nasir, Pak Sukir, Mas Pratik, dan Tikno. Keempatnya sedang asyik main domino sambil sesekali tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut. Wah, Ustadz Gara ikut ronda, sapa Pak Nasir sambil tersenyum canggung. Sekalian memantau kondisi, Pak, jawab Ustadz Gara. Suasana pos ronda pun sempat cair sejenak. Namun tepat jam 1 pagi, tiba-tiba udara di sekitar berubah dingin menusuk tulang. Suara daun-daun yang bergesekan terdengar semakin keras, angin berhembus aneh. Mata Ustadz Gara tajam menatap ke arah jalan kecil di depan pos ronda. Astagfirullah, desisnya. Semua orang ikut menoleh.
Di sana, berdiri sosok putih, pocong Bu Siti. Ia hanya diam, berdiri kaku namun matanya, yang hitam legam dan tajam, terus menatap Ustadz Gara dengan sorot penuh dendam. Pak Sukir yang melihat langsung gemetar. Pocongnya, muncul lagi, serunya lirih. Ustadz Gara dengan sigap melangkah maju, mengambil posisi menghadap langsung ke pocong tersebut. Ia mulai membaca surah An-Nas, suaranya tegas namun tenang, disambung dengan beberapa ayat lain yang menjadi pelindung. Pocong itu sempat bergeming, tubuhnya sedikit bergetar, lalu mengeluarkan suara cekikikan pelan sebelum perlahan-lahan mundur dan menghilang di balik gelapnya malam. Suasana kembali hening. Hanya napas tersengal yang tersisa dari warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Ini, bukan sekadar arwah gentayangan. Ada yang mengendalikan, ujar Ustadz Gara pelan, matanya masih menatap ke arah pocong itu menghilang. Besok kita cari sumbernya. Warga hanya saling pandang, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Pagi itu, sinar matahari baru saja muncul malu-malu dari balik pepohonan ketika Ustadz Gara meminta, "Ustadz Rohman, tolong antarkan saya ke makam Bu Siti." Tanpa banyak bicara, Ustadz Rohman mengangguk. Bersama beberapa warga yang penasaran, mereka berjalan menuju pemakaman desa yang terletak di belakang kebun pisang, tempat yang kini mulai jarang dilewati warga karena takut. Sesampainya di makam, Ustadz Gara berdiri memejamkan mata, merasakan energi yang ada di sekelilingnya. Perlahan ia melangkah lebih dekat, menatap tajam ke nisan sederhana bertuliskan nama Siti binti Salam. Ia kemudian berjongkok, menempelkan telapak tangannya ke tanah makam. Hening. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi dari Ustadz Gara. Beberapa menit kemudian, Ustadz Gara berdiri tegak. Wajahnya serius. "Benar dugaan saya," katanya pelan namun tegas, "makam ini terkunci dengan energi gaib, santet pengendali arwah." Warga saling pandang, bingung. Ustadz Gara melanjutkan, "Ini adalah salah satu jenis santet paling berbahaya. Biasanya disebut juga pesugihan arwah. Ajian ini sudah sangat langka, hanya sedikit orang sakti yang masih menguasainya. Arwah korban tidak hanya gentayangan, tapi dikendalikan untuk mencuri, biasanya uang. Tapi yang paling mengerikan, lama-kelamaan bukan hanya uang yang diambil, tapi juga nyawa manusia sebagai tumbal." Suasana seketika mencekam. Beberapa warga langsung berbisik ketakutan. "Ya Allah, berarti kita semua dalam bahaya?" tanya salah seorang warga dengan suara bergetar. Ustadz Rohman pun berkata, "Lalu bagaimana solusinya, Ustadz Gara? Apa yang harus kita lakukan?" Ustadz Gara menghela napas panjang. "Pertama-tama kita harus mencari tahu siapa yang melakukan santet ini. Biasanya ada ciri khas atau jejak yang ditinggalkan. Kedua, kita akan lakukan pembersihan gaib besar-besaran. Tapi sebelum itu, saya minta semua warga memperbanyak doa, jangan lengah, dan jangan sekali-kali berinteraksi dengan pocong itu. Jangan diajak bicara, jangan dilawan, cukup baca perlindungan diri." Ia memandang satu persatu wajah warga yang semakin cemas. "Malam ini, kita mulai gerakan doa bersama di musola. Saya akan siapkan beberapa amalan khusus." Warga hanya bisa mengangguk pelan, sebagian mulai menangis ketakutan. Teror yang mereka hadapi ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang mereka kira. Ustadz Gara memandang langit yang mulai cerah. Dalam hati, ia tahu, pertarungan melawan kekuatan gelap baru saja memasuki babak baru yang lebih berat. Sore itu, Ustadz Gara memanggil Ustadz Rohman dan beberapa warga ke rumah Ustadz Rohman. "Malam ini kita lakukan ritual pemanggilan," kata Ustadz Gara mantap. "Saya ingin berkomunikasi langsung dengan Pocong Siti untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini." "Baik, Ustadz. Apa saja yang perlu kami siapkan?" tanya Ustadz Rohman. "Siapkan lapangan yang cukup luas, warga yang bersedia ikut harus duduk melingkar. Saya akan siapkan ayat-ayat khusus yang harus dibaca bersama-sama. Beberapa dupa dan kemenyan juga perlu dibakar untuk memancing kemunculan pocong." Malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, lapangan desa sudah dipenuhi oleh warga yang duduk bersila membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran, Ustadz Gara duduk dengan khusyuk, di depannya kitab suci dan beberapa dupa yang mulai menyala. Asapnya mengepul tipis-tipis memenuhi udara. Semua tetap tenang. "Bacalah doa-doa yang sudah saya berikan," instruksi Ustadz Gara. Suasana lapangan penuh kehusyukan. Suara warga serempak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sementara api dari obor dan dupa sesekali berkedip-kedip tertiup angin malam yang dingin. Waktu terus berjalan. Tepat pukul 11 malam, suasana tiba-tiba berubah.
Angin berhenti berhembus, udara terasa berat. Tiba-tiba, jepret, listrik di seluruh desa padam serentak. Gelap gulita menyelimuti Purwoharjo. Beberapa warga mulai resah. Suara desis dan bisikan terdengar di mana-mana. Tenang, tetap baca. Ustadz Gara berseru tegas, mencoba menenangkan yang lain. Suasana semakin mencekam ketika perlahan terdengar suara, duk, 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 seperti benda berat yang menghantam tanah. Semakin lama, suara itu makin jelas. Lihat, seru seorang warga, menunjuk ke arah sudut lapangan. Di kejauhan, samar-samar terlihat sosok putih melompat-lompat, mendekat perlahan. Suara, duk, duk, itu ternyata berasal dari Pocong Siti yang kini makin dekat. Matanya menyorot tajam meski tubuhnya hanya dibalut kain kafan kotor. Beberapa warga mulai gemetar ketakutan. Ada yang tanpa sadar menangis tertahan. Tapi Ustadz Gara tetap tenang, terus membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Sosok pocong itu kini hanya berjarak beberapa meter dari lingkaran warga. Dia menatap Ustadz Gara. Bismillah, malam ini kita akan bicara. Gumam Ustadz Gara dengan tatapan tajam, bersiap menghadapi komunikasi yang penuh risiko. Malam itu, ketegangan di lapangan desa mencapai puncaknya. Warga Purwoharjo menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pocong itu kini sudah sangat dekat, hanya beberapa meter dari lingkaran warga. Dengan keberanian yang luar biasa, Ustadz Gara berkata lantang, bukalah lingkaran ini sebentar. Warga yang duduk di lingkaran dengan ragu dan takut akhirnya membuka celah kecil. Perlahan, Pocong Siti melompat masuk ke dalam lingkaran itu. Setelah masuk, warga segera menutup kembali lingkaran, mempererat barisan, ketakutan makin memuncak. Pocong berdiri diam di tengah lingkaran, hanya beberapa langkah dari Ustadz Gara. Matanya menatap tajam tanpa berkedip. Ustadz Gara pun duduk bersila, memandang balik pocong itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ustadz Gara memejamkan mata. Hening. Doa-doa dalam hati dilafalkan, Ustadz Gara memasuki kontak batin, menembus batas dunia gaib. Dalam hitungan detik, Ustadz Gara merasa tubuhnya seperti melayang, tersedot masuk ke lorong hitam pekat yang berputar cepat. Udara terasa dingin, dan di ujung lorong itu, samar-samar ia melihat sosok Siti. Siti tampak dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya diikat dengan rantai besar, kain kafannya compang-camping, wajahnya pucat pasi. Di sebelahnya berdiri dua sosok misterius. Satu pria bertubuh tegap dan tinggi, yang lain pria lebih tua dengan badan pendek dan perut buncit. Tapi anehnya, wajah mereka tampak kabur, samar-samar tertutup bayangan hitam. Ustadz Gara melangkah pelan, mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas siapa mereka. Namun tiba-tiba, ada kekuatan tak kasat mata yang menghantamnya keras, membuat tubuh batinnya terpental. Seketika itu juga, Ustadz Gara tersentak dan terbangun kembali di alam nyata. Baru saja membuka mata, Pocong Siti mengamuk hebat. Ia melompat mendekat dan, plak, menyemburkan semacam ludah hitam pekat ke arah Ustadz Gara. Spontan Ustadz Gara mengelak ke samping, nyaris terkena. Suasana lingkaran langsung kacau. Warga yang tadinya duduk dalam lingkaran panik dan bubar berhamburan, teriak-teriak ketakutan. Pocong Siti tertawa cekikikan keras, suaranya melengking tinggi memecah malam. Tubuhnya lalu melayang tinggi ke udara sebelum perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Ustadz Gara berdiri, napasnya terengah-engah. Ia menatap ke arah pocong yang sudah lenyap, wajahnya serius dan mata tajam. Ini lebih berbahaya dari yang saya kira, gumamnya pelan. Warga yang masih ketakutan mulai kembali mendekat, menunggu penjelasan. Pertarungan melawan santet pengendali arwah semakin menunjukkan kekuatannya. Pagi itu, selepas salat subuh, Ustadz Gara duduk bersama Ustadz Rahman dan beberapa warga di musola. Suasana masih hening, hanya terdengar desau angin pagi yang menyapu halaman musola. Warga tampak serius, memusatkan perhatian pada penjelasan Ustadz Gara. Semalam saya sudah melakukan kontak batin dengan arwah Siti, kata Ustadz Gara membuka percakapan. Saya melihat dia dalam kondisi diikat rantai, dan ada dua sosok pria yang berdiri di sampingnya. Yang satu bertubuh tinggi dan tegap, yang satu lagi lebih pendek, agak tua, dengan perut buncit. Wajah mereka memang samar, tapi ciri-ciri fisik itu cukup jelas. Pak Wahyu mengerutkan dahi. Kalau dari ciri-ciri itu, kayaknya mirip Samuji deh, rentenir itu. Dia kan badannya pendek, agak tua, dan perutnya lumayan besar. Bu Sarmi mengangguk cepat. Iya, dulu Siti sering ribut sama Samuji karena utangnya yang gak pernah dibayar. Bisa jadi ini ada hubungannya.
Warga mulai ramai berspekulasi, membicarakan kemungkinan bahwa Samuji terlibat dalam kejadian gaib ini. Sementara itu, di tempat lain, di kediaman Ki Bledek di Desa Rogo Jampi, suasana mencekam. Ki Bledek tampak murka, berjalan mondar-mandir di ruang ritualnya yang remang-remang, penuh asap kemenyan yang membumbung tebal. Samuji, yang datang pagi-pagi itu dengan wajah tegang, hanya berdiri di sudut ruangan. Ki Bledek menghentikan langkahnya dan menatap Samuji dengan tajam. Sialan. Ada orang yang berani-berani mengganggu ritualku semalam. Pocong itu gagal dikendalikan sepenuhnya. Samuji menggertakkan giginya. Siapa dia, Ki? Kenapa mendadak ritualnya kacau? Ki Bledek menghela napas panjang, duduk perlahan di depan altar. Aku belum tahu pasti. Tapi ini bukan orang biasa. Dia punya kekuatan spiritual yang cukup kuat untuk mengacaukan santet pengendali arwah. Samuji cemas. Lalu bagaimana, Ki? Ki Bledek memandang tajam. Tenang. Aku akan cari tahu siapa orang itu. Tapi ingat, Samuji. Santet ini tidak gratis. Menjelang 1 suro, tumbalnya harus disiapkan. Kalau tidak, kau sendiri yang akan jadi mangsanya. Samuji menelan ludah, wajahnya pucat. Ia tahu, permainan ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Di Purwoharjo, Ustadz Gara dan warga masih berembuk. Mereka sadar, musuh yang mereka hadapi bukan orang sembarangan, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan kini mulai memanas. Pagi itu, Samuji berkeliling desa Purwoharjo seperti biasa, membawa catatan daftar tagihan. Warga sudah mulai terbiasa dengan kedatangannya, meskipun banyak yang enggan berurusan dengannya karena sikap keras dan bunga pinjaman yang mencekik. Sekitar pukul 10 pagi, Samuji memarkir motornya di depan warung kopi Pak Endaru. Dia duduk di bangku kayu panjang, memesan kopi hitam dan sebatang rokok kretek. Matanya menyapu sekeliling, memastikan suasana aman sebelum mulai mengobrol dengan Pak Endaru yang sedang menyapu halaman depan warung. Endaru, aku dengar-dengar kampung ini kedatangan Ustadz dari kota ya? Tanya Samuji, pura-pura santai sambil menyeruput kopinya. Pak Endaru, yang memang terkenal supel, langsung menanggapi. Oh itu. Iya, Ustadz Gara namanya. Orangnya masih muda, tapi ilmunya kuat. Dia datang buat bantu warga soal teror pocong itu. Samuji mengangguk pelan, matanya memperhatikan dengan saksama. Hebat juga ya. Baru datang aja udah bikin pocong takut. Pak Endaru hanya tertawa kecil. Iya, kita sih berharap masalah ini cepat selesai. Warga udah capek takut terus. Sementara itu, di jalan yang tak jauh dari warung, Ustadz Gara sedang berjalan-jalan keliling desa untuk melihat situasi. Matanya langsung terpaku pada sosok Samuji yang sedang duduk santai di warung. Wajah itu. Tubuh agak pendek, perut buncit. Hatinya berdebar. Naluri spiritualnya langsung berteriak, ini dia. Salah satu sosok dalam mimpiku malam itu. Tanpa membuang waktu, Ustadz Gara memanggil Udin yang kebetulan lewat membawa jerigen air. Din, kamu lihat orang yang duduk di warung itu? Bisiknya. Udin mengangguk. Yang minum kopi itu, Pak? Iya. Tolong kau ikuti dia diam-diam. Cari tahu dia dari mana, siapa dia, dan gerak-geriknya. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Udin mengangguk patuh. Baik, Ustadz. Samuji tampaknya tak menyadari kalau dirinya sedang diamati. Dia menyesap kopinya, menyelesaikan obrolan, lalu beranjak dari warung, melanjutkan misinya menagih hutang. Namun kali ini, ada bayangan yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Siap mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Sore itu, setelah merasa cukup berkeliling dan menggali informasi di desa Purwoharjo, Samuji menghidupkan motornya dan melaju keluar desa. Udin yang sejak tadi mengikuti dengan hati-hati segera bergegas menyusul, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Jalan setapak berkelok-kelok membawa mereka keluar dari desa, melewati kebun dan hutan kecil yang sunyi. Sekitar 1 jam perjalanan, Samuji berhenti di sebuah rumah tua yang agak terpencil, rumah Ki Bledek. Udin memarkir motornya jauh di balik semak-semak dan berjalan perlahan, mencari tempat aman untuk menguping. Dari balik dinding bambu yang berlubang-lubang, Udin bisa mendengar percakapan mereka dengan cukup jelas. Saya nggak ngerti, Ki, suara Samuji terdengar cemas. Kenapa akhir-akhir ini pocong itu makin susah dikendalikan? Dan ada orang baru, Ustadz Gara,
yang bikin semua jadi kacau. Ki Bledek terdengar geram. Itu Ustadz Gara memang bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu tinggi. Tapi santet pengendali arwah ini sudah melekat. Tidak mudah dihentikan kecuali dengan tumbal yang sudah disiapkan. Kau jangan panik, Samuji. Satu suro sebentar lagi tiba. Selama kau taat, kau aman. Tapi Ki, kalau gagal, saya yang diserang pocong itu? Samuji terdengar mulai ketakutan. Ki Bledek tertawa dingin. Itu risiko. Kau yang minta hutangmu dibayar dengan cara ini. Sekarang bersiaplah, jangan banyak mengeluh. Udin menahan napas, tubuhnya gemetar mendengar percakapan itu. Segera setelah percakapan selesai dan suasana mulai sepi, dia menyelinap keluar dan lari menuju motornya. Dengan kecepatan penuh, Udin kembali ke desa. Sesampainya di rumah Ustadz Rahman, Udin langsung mengetuk pintu dengan napas memburu. Ustadz, saya sudah tahu semuanya, katanya terburu-buru, lalu menceritakan semua yang dia dengar, tentang Ki Bledek, tentang santet pengendali arwah, dan rencana besar yang melibatkan Samuji. Ustadz Gara mengangguk serius. Bagus, Din. Ini informasi penting. Sekarang kita tahu siapa dalangnya. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Permainan mereka belum selesai. Malam itu, Desa Purwoharjo bersiap seperti biasa. Warga melaksanakan siskamling dengan penuh kewaspadaan, namun ada yang berbeda malam ini. Atas arahan Ustadz Gara, meskipun beliau sendiri tidak hadir di lapangan, semua pos ronda diperintahkan untuk membakar dupa dan kemenyan guna memancing kehadiran Pocong Siti. Di pos ronda utama, Pak Narko, Pak Joko, Pak Wahyu, dan Pak Tejo berjaga. Suasana awalnya hangat dengan obrolan ringan dan canda tipis, namun semakin larut, ketegangan mulai terasa. Asap dupa mengepul pelan, menyebarkan aroma mistis ke seluruh penjuru. Ustadz Rahman dan beberapa warga lain bersembunyi di sekitar pos, sudah bersiap jika makhluk itu muncul. Mereka membawa Al-Quran kecil dan sudah hafal bacaan yang harus dilantunkan. Jam menunjukkan pukul 11.50 malam ketika tiba-tiba suasana menjadi hening, angin berhenti berhembus, dan udara terasa lebih dingin. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh, duk, duk, duk. Pak Joko langsung berdiri kaku, matanya menatap lurus ke depan. Sosok putih mulai terlihat melompat-lompat dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya Pocong Siti muncul tepat di depan pos ronda. Ya Allah, pocongnya datang lagi, bisik Pak Wahyu gemetar. Tanpa aba-aba, Ustadz Rahman segera berteriak, sekarang. Bentuk lingkaran. Warga yang bersembunyi langsung bergerak cepat membentuk lingkaran besar, mengelilingi pocong itu. Mereka duduk bersila dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Anas dengan suara lantang. Pocong itu tampak terguncang, lompatannya mulai tak beraturan. Suara cekikikan yang khas tiba-tiba berubah menjadi erangan marah. Sosok itu berusaha menerobos keluar dari lingkaran berkali-kali, namun bacaan doa yang terus mengalun membuatnya terpaku di tengah. Warga terus membaca, meski rasa takut masih menyelimuti. Namun hingga dini hari, pocong itu tetap berada di tengah lingkaran, hanya meloncat kecil tanpa daya keluar. Di saat warga desa Purwoharjo sibuk menghadapi Pocong Siti di pos ronda, Ustadz Gara bersama beberapa warga pilihan diam-diam telah sampai di rumah Ki Bledek, yang terletak di pinggiran desa Rogo Jampi. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengintai setiap gerak-gerik yang ada di dalam gubuk tua itu. Di dalam gubuk, Ki Bledek tengah duduk bersila di depan altar kecil penuh sesajen dan kemenyan yang mengepul pekat. Tangan kirinya memegang sebuah keris berukuran sedang, sementara mulutnya komat kamit melafalkan mantra gaib. Samuji duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang, menunggu hasil ritual tersebut. Ustadz Gara memberikan aba-aba kepada timnya. Sekarang, bisiknya pelan namun tegas. Mereka bergerak cepat, menerobos pintu yang hanya ditutup kain lusuh. Allahu Akbar, teriak Ustadz Gara lantang, sambil melemparkan segenggam garam kasar yang sudah didoakan ke arah altar. Ki Bledek sontak tersentak, matanya melotot penuh amarah. Berani kalian mengganggu ritualku, geram Ki Bledek, menggenggam erat kerisnya yang mulai bergetar sendiri. Sontak terjadi bentrokan sengit. Ki Bledek mengayunkan kerisnya, namun Ustadz Gara yang sudah bersiaga dengan tongkat kayu berlapis doa berhasil menangkis serangan itu. Beberapa warga membantu memegangi Samuji yang berusaha kabur, sementara lainnya ikut mengepung Ki Bledek. Doa-doa rukyah bergema di dalam gubuk itu, membuat Ki Bledek semakin terdesak.
Keris yang tadinya tampak perkasa mulai bergetar hebat, lalu jatuh dari tangannya. Ki Bledek mengerang, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Sementara itu, di desa Purwoharjo, Pocong Siti yang masih terperangkap dalam lingkaran warga mendadak menjerit keras. Suaranya melengking menembus keheningan malam. Tubuh pocong itu tampak menggeliat kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang menyerang dari kejauhan. Warga yang masih bertahan dalam lingkaran makin keras melantunkan doa, meski wajah mereka pucat karena ngeri. Pertarungan di gubuk Ki Bledek mencapai puncaknya. Dengan satu hentakan keras disertai teriakan takbir, Ustadz Gara menghantamkan tongkatnya tepat ke altar Ki Bledek. Api kecil yang tadinya berkobar di altar mendadak padam, dan Ki Bledek jatuh tersungkur, menggeliat tak berdaya. Alhamdulillah, desah Ustadz Gara, sambil mengatur napas. Ia menatap Samuji yang sudah terduduk lemas, lalu berkata dengan dingin, kalian akan bertanggung jawab atas semua ini. Di desa Purwoharjo, warga yang masih berkumpul di lapangan menyaksikan pemandangan yang mendebarkan. Pocong Siti yang selama ini menjadi teror, menjerit keras seperti kesakitan. Api tiba-tiba menyala dari tubuhnya, membakar seluruh kain kafan hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Suasana menjadi hening seketika, hanya isak haru warga yang terdengar. Allahu Akbar, desah warga hampir serempak, merasa lega sekaligus takjub atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Di tempat lain, Ki Bledek dan Samuji yang sudah lumpuh tak berdaya diserahkan Ustadz Gara dan warga kepada pihak kepolisian. Bukti-bukti kuat serta pengakuan mereka tentang praktik ilmu hitam dan tindak kriminal membuat polisi segera menahan keduanya. Sebelum berpamitan untuk kembali ke Blitar, Ustadz Gara mengumpulkan warga di musola dan menyampaikan pesan rohani yang penuh makna. Saudaraku semua, ucap Ustadz Gara lantang, kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Hutang adalah janji yang wajib dibayar, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang menyebutkan bahwa jika kalian berhutang hingga waktu tertentu, maka catatlah hutang itu. Ini peringatan agar kita selalu disiplin dalam urusan utang piutang, agar tidak menjadi beban bagi diri sendiri ataupun ahli waris kita kelak. Beliau melanjutkan dengan tegas, dan yang lebih penting lagi, jangan pernah sekali-kali kita mendekati jalan sesat. Bersekutu dengan iblis, mencari kekuatan gaib untuk keuntungan pribadi, itu semua akan membawa petaka yang lebih besar. Ingatlah bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, dan segala urusan harus diserahkan kepadanya dengan penuh tawakal. Warga mendengarkan dengan seksama, beberapa meneteskan air mata dan saling berjanji untuk memperbaiki diri. Namun, cerita kelam itu belum sepenuhnya usai. Di dalam penjara, Ki Bledek dan Samuji mulai dihantui oleh sosok Pocong Siti. Setiap malam, mereka mendengar suara cekikikan, jeritan, dan suara ketukan di jeruji sel mereka. Kondisi mental keduanya cepat memburuk hingga akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Konon, bahkan di sana pun mereka tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang arwah Siti yang terus menagih hutang mereka kepada alam gaib. Itulah kisah Pocong Ngepet, teror hutang tak terbayar di desa Purwoharjo. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa hutang adalah amanah yang wajib diselesaikan, dan jangan pernah terjerumus pada jalan sesat yang mempersekutukan Allah. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita rakyat lainnya yang tak kalah seru dan penuh hikmah. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.